Pemirsa Fides Channel sekalian, sejauh kaki melangkah, akhirnya tiba jua di istana. Demikianlah pernyataan yang mungkin sangat kena dengan apa yang terjadi dengan diri seorang tokoh reformasi. Dia adalah Muhammad Amin Rais. Bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo di istana. Tentu pertemuan ini menjadi sangat menarik dan menjadi sorotan yang sangat menarik untuk kita bedah dari berbagai perspektif. Mengingat Muhammad Amin Rais adalah tokoh reformasi. Kemudian Bapak Presiden Joko Widodo adalah presiden produk atau buah dari reformasi. Sehingga pertemuan antara tokoh reformasi dan presiden hasil atau buah dari reformasi semestinya menjadi sebuah pertemuan yang monumental, membahas hal dan kemajuan reformasi dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Yang menarik juga pada pertemuan kali ini, Muhammad Amin Rais bersama dengan tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, kemudian bersama rombongan bertemu dengan Bapak Presiden. Tentu kehadiran tokoh-tokoh pengawal atau tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI menjadi headline pemberitaan, mengingat terbunuhnya 6 Laskar FPI menjadi pengkajian oleh banyak pihak apakah ada unsur kesengajaan ataukah dalam bahasa teknis apakah ini termasuk di dalam pelanggaran hak asasi manusia. Karena biar bagaimana ketika membaca peristiwa ini ada perspektif-perspektif yang coba menyangkut pautkan antara peristiwa hukum dengan peristiwa politik. Sehingga wajar kehadiran Muhammad Amin Rais bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo menjadi pembahasan. Sekaligus juga kita akan melihat bahwa di dalam pertemuan yang singkat, karena mungkin hanya kurang lebih 15 menit, tokoh reformasi kita Bapak Muhammad Amin Rais di istana membahas, menyampaikan pendapat apa yang menjadi langkah-langkah atau semacam penyampaian sikap kepada Bapak Presiden Joko Widodo terkait apa yang dialami oleh 6 Laskar FPI yang terbunuh di kilometer 50 di jalan tol. Tentu peristiwa ini secara pribadi atau secara kemanusiaan kita tentu akan mengatakan bahwa setiap orang tentu berhak untuk hidup dan melangsungkan proses kehidupan. Tetapi apabila proses terjadinya pembunuhan itu, apakah ada maksud tertentu? Karena tidak mungkin ada sebab kalau tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Sehingga Bapak Presiden Joko Widodo tentu bersama dengan perangkat-perangkat hukum telah bergerak dan termasuk menerima masukan laporan daripada Komnas HAM terkait apa yang terjadi dengan 6 Laskar FPI yang meninggal di kilometer 50 di jalan tol. Tentu kita berharap kehadiran
Bapak Muhammad Amin Rais di istana sebagai tokoh reformasi mampu menempatkan dirinya sebagai tokoh reformasi yang memberikan pandangan terkait apa yang dialami oleh 6 Laskar FPI. Kita juga berharap semoga beliau mengawal bukan hanya peristiwa yang terjadi dengan 6 orang Laskar FPI yang meninggal, tapi kita berharap setiap ada kejadian-kejadian yang memang membutuhkan pengawalan terkait apa yang dialami oleh rakyat Indonesia, kita berharap Bapak Muhammad Amin Rais, tokoh reformasi kita, juga memiliki kepedulian yang sama terhadap apa yang terjadi dengan 6 Laskar FPI itu. Pemirsa Fides Channel sekalian, Bapak Presiden Joko Widodo sebagai presiden hasil atau buah daripada reformasi yang memang dipilih langsung oleh rakyat, karena berbeda dengan presiden sebelum masa reformasi. Ketika masa Orde Baru, pemilihan presiden itu lewat DPR, sehingga kita bisa melihat dan memahami betul bahwa kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo sebagai presiden representasi daripada keinginan rakyat Indonesia, tentu beliau memahami betul bahwa apa yang disampaikan oleh tokoh reformasi kita, Bapak Muhammad Amin Rais, dipahami betul oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo yang cukup menarik bahwa peristiwa yang terjadi atau yang dialami 6 Laskar FPI perlu transparan di dalam penanganannya, kemudian berkeadilan. Dua kata yang cukup menarik dari pernyataan itu, transparan dan berkeadilan. Bapak Presiden Joko Widodo memang betul-betul adalah presiden yang memahami apa yang menjadi substansi daripada reformasi, bahwa tidak ada orang ataupun kelompok yang boleh sewenang-wenang di dalam tindakan yang mereka lakukan, sehingga setiap tindakan yang melanggar hukum pasti akan disuruh dan diusut secara tuntas. Ini bukan lagi masa orde yang lapuk, tetapi ini adalah orde reformasi yang menghendaki kesamaan di depan hukum, keadilan di bidang ekonomi, sehingga Bapak Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi. Kalau kita lihat raut muka, mimik, dan gestur dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo, presiden hasil atau buah daripada reformasi, sangat hormat dan sangat membuka diri terhadap berbagai masukan, kritikan. Terbukti Bapak Presiden Joko Widodo meluangkan waktu. Kami sampaikan sekali lagi, Bapak Presiden Joko Widodo, presiden hasil atau buah daripada reformasi itu, membuka diri, meluangkan waktu untuk menerima tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, dan beliau secara langsung menemui Bapak Muhammad Amin Rais bersama dengan rombongan. Ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo menepati kata-katanya. Beliau meminta untuk dikritik, meminta untuk dikoreksi, dan Bapak Presiden Joko Widodo secara terbuka, secara langsung menunjukkan itu
Sehingga kalau kita ingin mencari pemimpin atau presiden yang bisa kita katakan representasi daripada spirit dan substansi reformasi yang lahir di 98 itu, maka Bapak Presiden Joko Widodo lewat kesempatan peristiwa yang terjadi, yang beliau langsung menemui Bapak Muhammad Amin Rais yang juga tokoh reformasi. Pemirsa Fides Channel sekalian, hal yang menarik juga yang sangat mungkin perlu kita lihat lebih jauh terkait ungkapan yang banyak beredar di media sosial terkait pernyataan Bapak Muhammad Amin Rais ketika bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang mengingatkan terkait neraka jahanam. Tentu pernyataan tokoh reformasi Pak Amin Rais kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai presiden buah atau hasil daripada reformasi memahami betul apa yang menjadi kritikan Bapak Muhammad Amin Rais, sehingga keinginan dan keterbukaan Bapak Presiden Joko Widodo menerima Bapak Muhammad Amin Rais itu juga bagian daripada membuka diri terhadap berbagai kritikan. Adapun terkait pernyataan neraka jahanam, tentu itu terkait ranah atau dalam tanda petik ungkapan, bisa kita katakan ungkapan kasih sayang seorang tokoh reformasi kepada seorang presiden hasil atau buah daripada reformasi, sehingga kita bisa melihat ini adalah upaya atau langkah untuk saling mengingatkan bahwa ingat, bukan hanya hukum positif yang mesti dipertimbangkan, tetapi hal yang paling mendasar bahwa apa yang diambil oleh pemerintah terkait yang dialami oleh warga negara, dalam hal ini 6 laskar FPI yang meninggal, kalau itu bagian daripada skenario atau keterlibatan oknum penyelenggara negara, tentu Presiden Joko Widodo diingatkan oleh Bapak Muhammad Amin Rais bahwa ada nilai yang paling substansil di situ, bukan hanya sekedar penegakan hukum, melainkan ada nilai yang perlu dipahami yang lebih transendental. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden Joko Widodo, presiden buah daripada hasil reformasi, tentu memahami betul pesan itu dari gestur dan raut muka, mimik yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo menunjukkan keseriusan terhadap penanganan kasus ini. Pemirsa Fides Channel sekalian, ada banyak orang yang kemudian mengangkat pernyataan Bapak Muhammad Amin Rais terkait nasihat atau pernyataan beliau terkait neraka jahanam. Tentu ini terkait hal yang bersifat privasi sebetulnya ketika kita ingin membahas itu, karena biar bagaimana pernyataan ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kita melihat pernyataan Bapak Muhammad Amin Rais dari kacamata publik atau ruang publik, pernyataan ini sebetulnya tujuannya adalah untuk mengingatkan seorang pelayan publik untuk memperhatikan apa yang terjadi dengan 6 laskar FPI yang meninggal itu. Tetapi hal yang lain juga yang perlu kita ingat bahwa proses penegakan hukum tidak boleh kemudian semacam diberikan intervensi, apalagi intervensi yang muncul dari pernyataan-pernyataan yang
sebetulnya ini adalah hukum positif, kemudian diikut-ikutkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya sebetulnya itu adalah hukum yang bersifat keagamaan atau aspirasi yang bersumber dari landasan keagamaan, sehingga kita bisa melihat ini bahwa tentu Bapak Presiden Joko Widodo menempatkan diri dan pribadinya sebagai pelayan publik, sehingga beliau menerima ini, sehingga menjadi pembicaraan juga lebih jauh bahwa terkait pernyataan neraka jahanam yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Amin Rais sebagai tokoh reformasi, tentu tidak perlu kita salah pahami, tetapi yang menjadi persoalan ketika ini dimanfaatkan dan disebarkan sebagai bagian atau daripada skenario yang mencoba memperhadap-hadapkan antara Islam dengan kekuasaan. Sehingga kalau kita melihat ini sebetulnya yang perlu kita sterilkan. Jangan sampai ada upaya-upaya yang seperti itu yang beredar dan berkembang. Ini menjadi presiden buruk tentunya kepada upaya-upaya yang real yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengungkap fakta yang terjadi. Jangan sampai fakta sudah ditemukan kemudian menimbulkan semacam ketidakpuasan karena mencoba disusupi oleh kepentingan atau aspirasi yang lain yang sifatnya berbau politik, sehingga menjadi sangat wajar kalau kita mengkhawatirkan pernyataan ini beredar di ruang publik. Mungkin alangkah elok ketika pernyataan terkait neraka jahanam itu disampaikan secara pribadi kepada Bapak Presiden Joko Widodo antara tokoh reformasi dengan presiden buah daripada reformasi. Tentu itu menjadi sangat elok, tetapi peristiwa ini menjadi multitafsir, tentunya ada banyak perspektif, tapi kami melihat bahwa terkait apa yang terjadi dengan 6 laskar FPI, pemerintah beserta dengan jajaran tentu telah mengambil upaya-upaya hukum karena ini merupakan peristiwa hukum dan tentu akan ada proses penyidikan yang berlangsung. Saya kira pemerintah telah membuka diri, termasuk dari unsur Komnas HAM juga telah memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah. Ingat bahwa Bapak Presiden Joko Widodo adalah presiden yang memahami betul spirit dan marwah reformasi, sehingga setiap aspirasi beliau akan pertimbangkan dan terima itu sebagai masukan untuk mengambil langkah-langkah yang tentunya transparan dan berkeadilan. Pemirsa Fides Channel sekalian, kehadiran Bapak Muhammad Amin Rais bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo di istana tentu menjadi gambaran yang menggembirakan kepada kita semua. Akhirnya tokoh reformasi kita mau menemui salah satu presiden atau buah daripada hasil perjuangan reformasi, karena biar bagaimana Presiden Joko Widodo merupakan representasi presiden yang lahir di era reformasi. Tentu beliau memahami itu, bahkan beliau melakukan banyak upaya-upaya yang menghadirkan spirit dan nuansa reformasi di kehidupan hari ini. Kita berharap pertemuan ini adalah pertemuan awal yang intens antara tokoh reformasi kita, Bapak Muhammad Amin Rais, dengan Bapak Joko Widodo, presiden hasil daripada reformasi. Sekian dan terima kasih. Salam Fides Channel.